kita Indonesia sesungguhnya. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia sesungguhnya. Baik, selamat siang untuk Anda pendengar Radio Republik Indonesia dan juga Anda pemirsa RRI yang kami tayangkan untuk kali ini di live streaming RRI lewat YouTube ya. Senang sekali saya Hendra Asa kembali bersama dengan Anda di Ruang Mitra. Kita membahas terkait dengan topik-topik yang pastinya ini mengedukasi untuk Anda dan memahami terkait dengan apa yang terjadi di sekitar kita ya. Sebab itu untuk kali ini pembahasan kita di Ruang Mitra bersama dengan Bea Cukai ini terkait dengan topik kita rokok ilegal rugikan negara. Yuk waspada dan peduli cukai. Ini luar biasa ya kalau kita berbicara tentang rokok ilegal. Hati-hati, ini sudah ada pengawasan-pengawasan khusus yang dilakukan oleh instansi terkait dalam hal ini Bea Cukai, dan seperti apa juga yang terjadi di masyarakat terkait dengan peredaran rokok ilegal ini ya. Sebab itu Anda nanti bisa memberikan tanggapannya di YouTube RRI Manado dan juga Anda bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp di nomor yang sudah kami siapkan untuk Anda. Dan untuk kali ini narasumber bersama-sama dengan Bea Cukai ada Pak Taufik Hidayat SHMH, PLT Kepala Seksi Humas dan Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Pelaksanaan Tugas. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Indra. Iya, pertama kali ya Pak di RRI. Baru pertama kali nih Pak Indra. Dan selanjutnya narasumber kita ada Ade Kurniawan, SEMSI, Kepala Seksi Penindakan, Bidang Penindakan dan Penyidikan, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara atau Sulbaktara. Selamat siang Pak. Selamat siang Pak Indra, selamat siang para pemirsa sekalian. Baik, ini kita akan membahas ya sekali lagi pendengar rokok ilegal rugikan negara. Yuk waspada dan peduli cukai. Saya langsung ke narasumber kita, yaitu bagaimana kemudian kita melihat pada kondisi peredaran rokok ilegal yang ada di daerah dan seperti apa juga dari Bea Cukai melakukan pengamanan, pengawasan juga terkait dengan barang-barang selain dari minuman keras dan lain sebagainya. Ini kita berbicara fokusnya kepada produk rokok ya, rokok ilegal. Nah, saya ke bagian humas dulu ini Pak Taufik ya. Pak Taufik, ini kalau kita berbicara tentang rokok ilegal, nah sebenarnya seperti apa rokok ilegal itu ya? Karena kita kan kalau main hisap-hisap rokok saja ya hanya tahu oh ini dikasih orang begitu. Tapi sebenarnya seperti apa rokok ilegal itu? Jelaskan Pak Taufik, silakan. Oke, terima kasih Pak Indra. Nih, jadi sebelum saya akan menjelaskan terkait apa itu rokok ilegal, mungkin kita harus mengetahui dulu apa sih cukai ini. Nah, Oke. jadi cukai ini kalau pada umumnya orang awam melihat cukai ini adalah pajak, mungkin itu kurang tepat Pak. Jadi kalau kita mengetahui di Undang-Undang Dasar di pasal 23A itu ada dibunyikan bahwa pajak dan pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara harus berdasarkan undang-undang. Nah, di situ ada dua definisi, ada pajak dan pungutan lainnya. Nah, cukai di sini, cukai ini adalah posisinya adalah di pungutan lainnya yang bersifat memaksa untuk kepentingan negara. Nah, kemudian apa sih yang dikenakan cukai? Barang-barang yang tentunya memiliki karakteristik tertentu. Tidak semua barang kita kenakan cukai. Nah, mempunyai karakteristik tertentu. Terus kemudian yang sifatnya memberikan dampak negatif bagi masyarakat. Nah, salah satunya masuklah kita rokok. Rokok. Nah, rokok ini dikenakan cukai. Berdasarkan Undang-Undang Cukai, rokok merupakan salah satu barang yang dikenakan pungutan negara, yaitu cukai,
karena perlu dikendalikan karena memiliki dampak negatif bagi masyarakat. Nah, selanjutnya apa itu rokok ilegal? Nah, tentunya rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi dengan tidak mengindahkan peraturan atau ketentuan yang mengatur, seperti tanpa dilekati pita cukai, kemudian dilekati dengan pita cukai yang palsu atau pita cukai yang bekas pakai, atau juga rokok impor yang berasal dari selundupan. Jadi kalau Pak Hendra nanya apa itu rokok ilegal, maka ya definisi rokok ilegal adalah rokok yang diproduksi atau diedarkan di masyarakat tanpa mengindahkan peraturan atau ketentuan yang mengatur terkait peredaran rokok itu sendiri. Demikian, Pak Hendra. Oke. Mungkin ditambahkan oleh Pak Ade Kurniawan. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Indra. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Taufik ya tentang rokok ilegal. Saya mungkin lebih ke ciri-cirinya ya yang bisa dikenali masyarakat lebih baik lah. Selama saya bertugas di sini itu di Kanwil Sulbaktara yang menyangkut wilayah Provinsi Sulawesi Utara, Provinsi Gorontalo dan Provinsi Sulawesi Tengah, yang saya temukan di wilayah 3 provinsi ini kemudian yang kedua adalah rokoknya sudah ada logramnya, sudah ada pita cukainya, tapi pita cukai yang dilekatkan itu tidak benar. Dalam arti pita cukai yang untuk jenis rokok SKM, rokok filter lah, nah, itu dilekati pita cukai dengan rokok untuk yang kretek tangan. Nah, itu kan tarifnya untuk rokok filter ini kan lebih tinggi daripada rokok tangan. Rokok kretek tangan. Jadi dia bayar cukainya itu sudah bayar cukai, tapi sebenarnya kurang itu. Sebagai perbandingan rokok yang filter itu cukainya untuk per batangnya itu 700. Untuk yang kretek tangan itu 100. Berarti untuk satu batang rokok yang dilekati pita cukai yang tidak sesuai tadi itu negara ruginya sampai Rp600 per batang. Bayangkan untuk satu bungkus itu kan bisa rata-rata kan 20 batang yang beredar di sini kan, itu satu bungkus saja negara sudah rugi 12.000. Itu yang ilegal ya, Pak? Itu yang ya? ilegal. Itu yang tadi yang dilekati pita cukai tidak sesuai peruntukan. Kemudian ada juga yang dilekati pita cukai, tetapi pita cukainya itu bekas. Jadi dulu rokok itu sudah dijual dengan pita cukainya itu dikletek, dilekatkan lagi ke rokok yang tidak baru, resmi ya itu ya. Tidak resmi diedarkan lagi. Nah itu negara rugi juga itu. Karena seharusnya rokok yang baru ini harusnya bayar, tapi dengan menggunakan pita cukai yang sudah digunakan lagi, jadi dia kan tidak ada pemasukan ke negara. Kemudian keempat adalah rokok yang dilekati pita cukainya palsu. Nah, jadi pita cukai yang dilekatkan di rokok tadi itu tidak didapatkan dari negara, dari kantor bea cukai. Jadi dia nyetak sendiri, dilekatkan di rokok yang diedarkan tadi. Itu dia kan jadinya nggak bayar ke negara. Cukainya itu, Pak. Keuntungan pribadi berarti ya. Ini ada materinya yang dimana kalau kita melihat ya, dituliskan setiap batang rokok ilegal itu merampok uang negara kita. Ini yang sifatnya ilegal ya, Pak ya? Nah, merampok negara kita seperti apa nih, Pak? Apakah dari setiap batangnya, perbungkusnya begitu? Atau dari kualitasnya dan juga mungkin kalau disuplai begitu?
kan ada rokok lokal juga yang diproduksi di dalam negeri, ada juga yang di luar begitu yang masuk ke negara kita yang sifatnya ini merampok uang negara. Bagaimana itu Pak? Bisa dijelaskan? Ya gini Pak, dalam satu bungkus rokok itu Pak, itu kalau dia bayar cukai, Iya. 60% dari harga rokok itu masuk ke negara. Cukainya tadi itu Iya, iya. masuk ke negara. Bayangkan apabila rokok tersebut diedarkan tanpa dilekati pita cukai atau dalam arti tidak membayar cukai. Berarti kan negara 60% dari harga rokok itu yang nantinya akan masuk ke APBN untuk membiayai pembangunan, untuk membiayai subsidi kepada masyarakat, itu tidak masuk ke negara tapi masuk ke rekening pribadi pelaku rokok ilegal tadi, baik yang membuat maupun yang mengedarkan. Itu yang mendapat keuntungan. Jadi masyarakat tidak mendapat imbal hasilnya dari yang seharusnya membayar cukai tadi. 60%-nya Pak. Oke, berarti kalau Anda mengedarkannya ini Anda merugikan berapa keuangan negara di situ ya kalau tidak berlabel cukai, walaupun kita mengatakan bahwa ini produksi kita sendiri. Ya, begitu ya, Pak? Iya, Pak. Betul. Ya, saya ke Pak Taufik. Pak Taufik mungkin ditambahkan terkait dengan bagaimana memahami masyarakat ini kan ya kalau rokok sekarang gampang-gampangan jadi begitu ya. Karena sudah ada alat-alat bahkan yang dijual begitu untuk pembuatan rokok. Itu juga salah satu yang menjadi perhatian begitu dari Bea Cukai. Pak Taufik silakan. Gini, jadi ya memang sekarang ini kita tahu ada alat ya, ada dijual alat yang kita tinggal linting. Iya. Gitu. Memang untuk cukai sendiri dikenakannya cukai ini tidak ke yang kita linting sendiri, kita beli tembakau kemudian beli kertas kita linting sendiri, itu tidak kena cukai. Terus ada syarat apa saja sih yang rokok yang harus membayar cukai, harus dilekati dengan pita cukai ya ketika dia dikemas untuk dijual ke masyarakat, untuk diedarkan. Nah, itu yang kena. Nah, tentunya kalau kita bikin sendiri beli tembakonya yang sepanjang kita tidak mengedarkan, sepanjang kita tidak mengemas dalam kemasan penjualan eceran, itu tentunya tidak dikenakan cukai. Nah, menambahkan ke yang dijelaskan Pak Ade tadi, ya, cukai ini kan pungutan negara yang dipungut dari konsumsi masyarakat terhadap barang-barang salah satunya rokok. Nah, pungutan ini kemudian masuk ke dalam APBN untuk membiayai kebutuhan negara, terus kemudian salah satunya juga ada juga dialokasikan untuk kesehatan masyarakat, untuk pembangunan dan sebagainya. Dan ketika memang cukai ini, penerimaan cukai tidak terpenuhi karena akibat beredarnya rokok ilegal tadi, tentunya dampaknya akan signifikan ke masyarakat, pembangunan yang kurang maksimal, kemudian kesejahteraan masyarakat juga tidak bisa ditingkatkan, terus kemudian sarana kesehatan yang mendapatkan alokasi dari dana yang dihimpun atau pungutan yang diambil dari cukai itu juga potensinya tidak bisa dimaksimalkan. Begitu Pak Hendra. Jadi ya rokok ilegal ini kalau di head to head kan dengan pajak, ini memiliki konsekuensi yang sangat tinggi terhadap kerugian negara ketika ini beredar terlalu banyak di masyarakat. Oke, baik. Kita akan break dulu untuk Anda pendengar yang mau bertanya silakan di nomor yang kami siapkan di layar ya. Dan kalau bisa juga Anda bisa langsung ke tanggapannya di YouTube kami ya, live streaming kami, bisa langsung mencari di RRI Manado, ada tanda live di situ, langsung klik aja. Di situ kita lagi interaktif untuk rokok ilegal rugikan negara, yuk waspada dan peduli cukai. Untuk itu Anda yang masih tetap bersama dengan kami silakan, sambil kami di sini sudah ada beberapa yang masuk yang bergabung ya, dan nanti akan dijawab oleh narasumber kita. Tetap di Ruang Mitra, pembahasan tentang rokok ilegal masih akan kembali untuk Anda. Kanal informasi dan inspirasi Pro1 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi,
partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Ruang Mitra masih bersama dengan Anda di nomor HP yang bisa Anda hubungi ya, interaktif kita di 0821 95835080 ya. Sekali lagi di 0821 95835080. Dan sudah ada beberapa yang bergabung dan juga ada beberapa materi yang masih akan terus kami sampaikan sampai di pukul 11 siang nanti ya. Ini juga ada pembahasan tadi sempat disinggung terkait dengan pita cukai ya. Anda juga harus kenali pita cukai yang memang benar-benar legal dan tidak ilegal, yang ilegal ya, yang artinya ketika Anda membeli bisa melaporkan langsung ke bea cukai ya terkait dengan rokok-rokok yang ilegal tersebut. Dan sudah ada yang bergabung di WhatsApp ya, WhatsApp-nya RRI. Dari Alex di Tondano katanya apa saja modus yang bisa digunakan dalam peredaran rokok ilegal yang berhasil diungkap bea cukai. Oke, terima kasih. Ada lagi mungkin yang bertanya di YouTube, bisa dilihat dulu untuk tanggapan-tanggapan dari. Baik, itu dulu. Dijawab dulu Pak Taufik atau Pak Ade yang duluan ini, silakan. Baik. Modus ya Pak, ya, modus yang bisa digunakan. Dari Pak Alex tadi ya, yang biasanya yang sering kami temui itu adalah yang pertama adalah polos, tadi tidak dilekati pita cukai. Terus yang kedua itu dia dilekati pita cukai tapi tidak sesuai peruntukannya. Jadi pita cukai untuk kretek yang panjang itu, yang panjang itu dilekatkan ke rokok yang filter yang seharusnya yang kotak pendek itu. Nah, itu sering kami temui juga, itu seringnya di daerah Bolmong itu, Bolmong, Bolsel, kemudian di Gorontalo juga banyak itu. Kemudian yang ketiga adalah modus penggeledahan pita. Itu kemarin barusan mungkin bulan Februari kalau nggak salah itu teman-teman dari Bea Cukai Manado itu melakukan penindakan di daerah Minsel, Minahasa Selatan itu. Jadi orangnya itu penjualnya sebelum rokok itu diberikan kepada konsumen itu pitanya diambil. Itu mau dikumpulkan nanti mau dijual sama dia, pitanya aja. Itu termasuk pelanggaran pidana juga, ancamannya 1 sampai 5 tahun. Jadi pita itu sebenarnya kalau itu sudah digunakan Pak, tapi ketika penindakan kemarin kan baru pengumpulan, baru dikumpulkan di tempat penjualannya itu. Masih dalam ranah sanksi administrasi karena belum digunakan. Nah, itu kemarin dendanya sudah sampai 500 juta kalau nggak salah. Wow, luar biasa ya. Tapi kalau melihat dari kerugian negara, di sini juga ada materinya yang dicantumkan kerugian negara sampai sekarang ini di tahun 2025 khusus ya dari Januari sampai dengan bulan ini. Iya. Apakah sudah banyak yang ditemukan rokok ilegal begitu Pak? Dan berapa kerugian negara yang diakibatkan dari temuan itu atau dari kasus ini? Baik Pak, untuk wilayah Kanwil Sulbaktara sampai dengan bulan Juni tahun 2025 ini kami sudah melakukan penindakan terhadap kurang lebih 3.400.000 batang.
batang ya, hitungan Ya, batang bukan 300 bungkus ya. hingga 400 batang. Untuk kerugian negaranya, entar saya hitung dulu ya. Baik, mungkin ditambahkan dulu Pak Taufik terkait dengan rokok ilegal ini yang ditemukan oleh Bea Cukai sendiri di Sulawesi Utara. Oh ya, sekitar dilanjut. 2,5 miliar itu. Waduh, Dari cukai yang nggak dibayarkan itu. wow. Itu dari yang kami temukan. Itu mungkin dari kami kan sumber daya terbatas, Pak ya. Iya, iya. Jadi mungkin dengan nanti ada peran masyarakat itu kami bisa mengungkap lebih banyak lagi. Jadi kebocoran penerimaan negara itu bisa lebih gampang ditambahnya lah. Mungkin dari proaktif dari masyarakat itu melaporkan adanya peredaran rokok ilegal itu kepada kami, nanti kami akan tindak lanjut dengan penindakan sehingga nantinya bisa ditutup lah kebocoran peredaran rokok ilegal di wilayah Kanwil Sebaktara. Wow, luar biasa ya. Pak Taufik mau ditambahkan kerugian negara akibat dari rokok ilegal ini, apalagi kan di Sulawesi Utara ini perokoknya banyak ya Pak ya. Jadi gini Pak Indra, yang disampaikan Pak Ade ini hanya di wilayah Sulawesi bagian utara. Pak Indra bayangkan di seluruh Indonesia, kalau di Sulawesi bagian utara saja sudah mencakup 2,5 miliar. Iya betul. Berdasarkan data itu hampir mencapai triliunan, bahkan bisa lebih ketika ini data seluruh Indonesia. Bayangkan ketika nilai tersebut masuk ke dalam APBN untuk membiayai kebutuhan negara, meningkatkan kesejahteraan masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan dan lain-lain, itu akan sangat berdampak. Kemudian sekaligus ini ada pertanyaan, bisa langsung kita respon? Iya atau silakan. Ya kan? Ini ada yang bertanya di YouTube, Abimanyu katanya, Pak Humas, kami masyarakat awam jika menemukan rokok ilegal beredar bebas di pasaran, bagaimana cara melaporkannya ya Pak? Bisa tolong disosialisasikan Pak cara pelaporannya. Oke, ini bagus ya, berarti ada masyarakat yang merespon bagaimana kemudian sama-sama kita perangi rokok ilegal ini. Begitu. Dijawab dulu Pak Humas. Ya, Pak baik. Taufik, Ya, jadi silakan. ini masih berkaitan dengan apa yang disampaikan Pak Adi tadi. Jadi kami sangat berharap peran serta masyarakat untuk membantu kami untuk memberantas rokok ilegal ini sangat aktif gitu Pak Indra. Jadi karena bagaimanapun juga sumber daya yang kami miliki untuk menekan peredaran rokok ilegal ini juga cukup terbatas, Tapi harapan kami ketika ada peran serta masyarakat yang proaktif untuk menyampaikan ke kami terkait, oh Pak di sini ada loh Pak yang dijual rokok yang polos tanpa pita cukai. Nah ini sangat membantu kami untuk menelusuri lokasi, terus kemudian siapa yang memproduksi, yang pada akhirnya kami bisa menyelamatkan potensi kerugian negara tadi. Nah terkait bagaimana cara menyampaikan informasi ketika menemukan ada pelanggaran terkait cukai pada intinya untuk ke rokok ilegal tadi itu. Kami juga membuka saluran pengaduan atau saluran yang pelaporan dari masyarakat online di Bravo Bea Cukai, yang mungkin kalau kita membuka website resmi officialnya Bea Cukai, di situ ada media pengaduan di telepon 021 1500 225 atau melalui email juga ke pengaduan.beacukai@customs.go.id. Di nomornya yang bisa diulang lagi Pak. Nah, nomornya 021 1500 225. Nah, nanti mungkin di akhir acara akan kita tampilkan nomornya Pak ya. Iya. Atau di email yang mungkin lebih mudah, pengaduan.beacukai@customs.go.id. Nah, di website kami di situs resmi Bea Cukai juga tercantum sarana yang disediakan bagi masyarakat untuk memberikan informasi kepada Bea Cukai di www.beacukai.go.id. Di situ tercantum beberapa media yang bisa digunakan untuk menyampaikan informasi tersebut. Tapi selama ini waktu ditemukan rokok-rokok ilegal, apa dari Bea Cukai sendiri yang melakukan atau karena bantuan juga dari masyarakat begitu Pak? Tentunya bantuan dari masyarakat ini memiliki peran sangat penting Pak Indra. Strategis juga berarti karena ya? posisi negara kita yang negara kepulauan yang kemudian tidak mungkin kami ini ada di setiap sudut pasar karena ini kan sangat tidak mungkin. Nah, kalau peran serta masyarakat sangat proaktif di dalam hal peredaran rokok ilegal ini,
dampaknya sangat signifikan, Mbak Enda. Jadi kami melalui media ini juga kami harapkan dari masyarakat apabila menemukan sesuatu hal yang kejanggalan terhadap rokok yang dibeli dimanapun, misalnya rokok ini berfilter, tiba-tiba kok dipasang pita cukai yang bentuknya memanjang, yang ini digunakan untuk sigaret kretek tangan. Sigaret kretek tangan. Tolong ya disampaikan ke kami. Meskipun hanya satu bungkus, dari satu bungkus itu kami bisa mendapatkan informasi terkait peredarannya, terkait produksinya bagaimana, kami bisa mengembangkan. Tapi peran serta masyarakat untuk trigger itu sangat penting bagi kami. Baik. Terima kasih, Pak. Saya tadi membaca ini materinya terkait dengan bagaimana kemudian label cukai dan juga harganya ya. Tapi karena sudah ada penelpon yang bergabung jadi kami merespon. Selamat siang RRI. Halo, selamat siang RRI. Iya, selamat siang, dengan Pak siapa, di mana Pak? Dengan Cliff yang ada di Minahasa Selatan, lebih tepat di Motoling. Oh, di Motoling, Minahasa Selatan, jauh ya. Bukan di Popo. Oh. Kan saudara dari Hendra. Oh, siap. Baik, Pak Cliff, silakan Pak Cliff. Selamat siang dari Bea Cukai, Kang. Iya, Bea Cukai. Selamat siang, Pak. Selamat Begini, siang. Pak, saya teringat begini. Dulu ada salah satu punya rokok dan ini dari Manado atau dari mana ini? Dari ini Nggak bisa bahasa Manado kan? bisa dipahami katanya bahasa bisa. Manado, Begini, Pak. Biasa kan ketika mereka bilang begini, ketika ada mereka dikumpulkan pita cukai itu apa itu? Kayak apa dibilang itu kayak meterai kan, biasa kan iya. begitu di pembungkusan nih. Obras Tapi ya, jangan dia sobek namanya ya, obras. karena itu dibeli per satu begitu 1.000. Ya. Jangan-jangan itu indikasinya itu tujuan untuk mungkin rokok-rokok ilegal kali itu ya. Iya, betul. Jadi dikumpulkan tapi jangan sampai robek begitu kan, robek. Jadi mesti dibuka pelan-pelan terus dijual kembali sama begitu distributor atau agen. Jangan-jangan itu ke arah situ. Terus pertanyaan saya begini, Pak. Ini kan rokok ilegal. Kira-kira rokok ilegal itu dari luar negeri atau cuman di dalam negeri atau seperti apa? Terus pengawasannya itu seperti apa sih? Soalnya sebagai masyarakat kami kan awam. Masyarakat juga berpikiran begini. Ya terserah mau ilegal, mau legal, yang pastinya rokok ada. Biasanya kan begitu. Apalagi kalau tidak punya kita cukai begitu ilegal, harganya murah, Pak. Jadi kira-kira seperti apa yang harus dilakukan ketika bagaimana ya? Itu kan ranahnya dari bapak-bapak kan? Iya. Jadi kan sebagai masyarakat konsumen saja, konsumsi hanya menerima saja. Jadi yang punya wewenangnya kan bapak-bapak. Apakah pengawasannya di lapangan itu lemah? Mungkin di bandara atau di mana? Di pelabuhan. Kira-kira apa yang harus bapak-bapak lakukan supaya rokok ilegal tidak Kami beredar sudah di tangkap masyarakat? Pak Cliff ya untuk Apalagi Bapak bilang pertanyaannya. kan kerugian negara itu kan pasti banyak. 60% Iya. dari dari harga begitu kan. Iya. Baik. Jadi tolong jelaskan supaya kami lebih paham. Baik. Karena kan sebagai masyarakat menikmati saja. Karena kalau bapak-bapak kan diberi tugas oleh pemerintah berarti mengawasi, berarti di tempat di mana itu kayak di pelabuhan atau di tempat-tempat apa. Dan itu dari mana? Dari luar negeri atau dari Nanti dia dalam akan negeri? dijawab sebentar ya Pak Cliff ya. Itu saja ya Pak. Baik, terima kasih Selamat Pak Cliff siang. di Motoling, Minahasa Selatan. Di belakangnya Pak Cliff, silakan yang mau bergabung lagi untuk line telepon dan juga WhatsApp ya, bisa langsung Anda kirimkan. Tadi sudah dijawab sebenarnya ya, untuk terkait dengan bagaimana ada yang mengumpulkan untuk materai-materai cukai itu yang ada di rokok, itu ada tindak pidananya sebenarnya, tapi nanti akan lebih lengkap dijelaskan oleh Pak Ade ya. Dan selanjutnya di belakangnya Pak Cliff yang dari itu tanggapan yang dari via YouTube maupun dari WhatsApp, operator bisa ditampilkan begitu. Sambil di dalamnya mungkin langsung dijawab dulu Pak Ade ya, dari Pak Cliff tadi bertanya terkait dengan bagaimana ini Pak. Ada yang kumpul-kumpul 1.001 materai, entah dibuat apa ini. Apa dibuat rokok yang baru lagi, terus dicantumkan rokok ilegal. Dan pita ini sebenarnya satu kali pakai atau bisa berulang-ulang pakai sih sebenarnya Pak. Ya, baik Pak. Saya jawab ya, bahwa sebenarnya ketentuan dari pelakatan pita cukai itu adalah
ketika rokok itu dibuka, pita cukai itu harus rusak. Jadi ketika sudah rusak dia nggak bisa dipakai lagi. Untuk modus tadi itu mengumpulkan pita yang seharusnya rusak tadi, itu dia bukanya pelan-pelan. Mungkin dari pabriknya sendiri juga mungkin ada kesengajaan. Mungkin ada kesengajaan lemnya juga nggak dibuat melekat sekali begitu. melekat ya? sekali. Itu Betul. modus yang kami temui itu mereka ada yang pita cukai bekas tadi dikumpulin dihargai mungkin satu pita cukai bekas dihargai 1.000 atau mungkin mengumpulkan 15 pita cukai bekas nanti bisa ditukarkan dengan rokok yang baru. Nah, itu ada modus seperti itu. Modus seperti itu ya. Itu nanti pita cukai yang dikumpulkan dari yang kami temui selama ini itu nantinya akan digunakan untuk ditembakkan ke rokok ilegal. Rokok yang tidak resmi. Jadi seolah-olah ketika dia jual rokok tadi itu Tidak resmi itu seakan resmi ya. Kan seakan ada itu pita cukai rokoknya itu dilekati pita cukai yang resmi. Padahal pita cukai yang dilekatkan itu adalah pita cukai yang bekas. Mungkin nanti dari masyarakat bisa jadi kan untuk masyarakat awam kan susah membedakan yang mana yang bekas, mana yang pita cukai baru. Karena misalkan dia ngeleteknya itu hati-hati, itu kan nanti masih bagus Pak itu Pak. Tapi kami punya alatnya untuk mendeteksi sebenarnya itu pita cukai bekas atau pita cukai baru. Itu nanti bisa kalau masyarakat kalau ada menemukan kejadian seperti tadi ngumpulin pita cukai bekas tadi itu bisa laporkan ke kami. Itu sebagai wujud partisipasi masyarakat lah. Kita kan di Bea Cukai itu kan terbatas juga sebenarnya pegawainya. Kami memintalah peran serta aktif dari masyarakat untuk membantu kami melakukan pengawasan di lapangan. Oke. Saya mungkin memotong tadi juga dikatakan oleh Pak Cliff ya. Ini kan berbicara tentang label cukainya itu memang akan kena sanksi pidana gitu. Nah, kalau tadi dikatakan rokok ilegal ini identiknya dari luar negeri atau dari dalam negeri ini, Pak? Iya. Untuk asal rokok ilegal sendiri dua-duanya ada, Pak. Dari luar negeri ada, dari dalam negeri pun juga ada. Kalau di Manado, Sulawesi Utara banyak yang membuat rokok ilegal, Pak, atau diambil dari daerah lain begitu? Kalau untuk yang beredar di Manado kebetulan Mbak ya, selama ini masih dari pulau lain Pak. Iya, hati-hati ya. Ya, untuk yang dari luar negeri itu biasanya itu lewatnya dari pesisir timur Sumatera itu, baru nanti pelan-pelan lewat jasa titipan atau Shopee atau pokoknya pakai jasa-jasa itu ya, pakai baru dikirim nanti ke Manado, nanti di Manado ada yang jualan lah itu. Nah, itu selama ini tadi Bapak dari Motoiling ya? Iya, Motoiling. Nah, itu paling banyak di sana sebenarnya juga ya. Kami pernah sering menemukan di daerah sana juga. Jadi modusnya di kampung saya dong itu Pak. Jasa titipan dari Manado dikirim ke sana nanti kecil-kecil Pak. Nggak bayangannya nggak satu kontainer truk enggak. Maksudnya satu karton, 2 karton itu dikirim pelan tapi rutin. Itu nanti diedarkan mungkin ke tetangga-tetangganya, ke wilayah situlah. Oke. Aduh, memang kalau yang namanya rokok ya, apalagi untuk orang-orang yang di desa-desa yang suka berkebun, paling suka cari yang paling murah ya. Yang paling murah dan beresiko padahal sebenarnya kalau tapi ada tadi saya tambahkan Iya, silakan tadi Pak, kan silakan. sebagai konsumen terima nyari yang paling murah Pak ya. Tapi kan sebenarnya kan kalau rokok itu kalau Bapak perhatikan tuh di bungkusnya ada kadar tar, kadar nikotin. Itu kalau rokok resmi itu sudah melalui uji lab. Nah, kalau rokok yang nggak resmi itu kan nggak ada uji labnya. Bagaimana dengan kandungan yang di dalamnya? Bagaimana dengan resiko kesehatan yang akan mungkin sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan belum terasa Pak.
Nah, mungkin kalau sudah setahun 2 tahun itu mungkin dampaknya baru dirasakan ke tubuhnya. Oke, sebab itu sekarang ada gambar-gambar yang itu di setiap rokok, tapi tetap aja kalau yang perokok tetap dia nikmati ya. Iya. Terus untuk harga yang murah tadi itu kan yang beredar kan filter Pak ya. Iya, iya. Sebenarnya kalau rokok kretek itu dibandingkan dengan harga yang dijual rokok ilegal yang dijual itu sebenarnya jauh lebih murah Pak. Oh, Untuk rokok yang beredar ya rokok ilegal. dibandingkan ilegal dan legal itu sebenarnya legal ini yang lebih murah ya. Enggak, bukan- maksudnya untuk yang filter itu kan dijual mungkin di pasaran itu yang ilegal ya, itu di 15 ribuan. Itu untuk membeli rokok yang kretek tapi legal itu mungkin masih murah. sekitar 10.000, 12.000 aja. Pak. bandingan harga ya. Dan Oke. itu untuk yang rokok yang kretek tadi, itu kan kretek tangan itu kan tenaga manusia Pak yang bikin Pak. Itu kan ada efek tenaga kerja juga. Tidak pakai pabrik-pabrikan Tidak dalam pakai hal alat mesin, mesin iya, ya. itu tenaga kerjanya banyak itu. Mungkin itu mengurangi pengangguran juga kalau Bapak konsumsi yang kretek tangan daripada memaksakan membeli rokok yang filter tapi ilegal. Baik, ditahan dulu Pak. Kita akan break sejenak untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung silakan. Sudah ada beberapa lagi yang gabung ya. Nanti kami akan bacakan dan nanti akan dijawab oleh narasumber. Tetap di Ruang Mitra. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat, dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda. Kanal informasi dan inspirasi Terus satu. Pendengar, kita masih membahas terkait dengan rokok ilegal. Anda yang perokok ya, ada yang memang kalau suka menikmati rokok tertentu begitu, dia akan membeli rokok-rokok itu terus ya. Tapi ada yang lain yang sifatnya yang penting saya merokok, tidak melihat dari labelnya, apakah dia label cukai atau tidak, apa dia rokok legal atau ilegal, dan berbagai macam merek ya. Apalagi di daerah pedesaan, kalau tadi sempat disinggung oleh Pak Ade ya, bahkan di tempat penelpon tadi yang bergabung itu lumayan banyak ya Pak ya yang menjadi temuan untuk rokok-rokok yang sifatnya ilegal begitu. Artinya di daerah Minahasa Selatan ini cenderung juga ya, khususnya di desa-desa terpencil. Nah, selanjutnya yang mau bertanya silakan di belakangnya penelpon dan juga penanya-penanya tadi di YouTube maupun yang ada di WhatsApp. Ini sudah ada yang bertanya lagi, kita langsung respon saja ya. Pak, izin bertanya prosedur untuk melegalkan rokok tradisional dari petani, langkah-langkahnya bagaimana dari Arif di Bitung. Oke, Pak Arif di Bitung ada lagi? Cukup, oke. Dijawab dulu Pak Taufik, silakan dulu Pak Taufik. Ya, terima kasih Pak Hendra. Melegalkan nih Pak. Untuk Pak Arif di Bitung ya kan. Melegalkan rokok tradisional dari petani, langkah-langkahnya bagaimana? Ya tentunya rokok ini kan tidak ujuk-ujuk
muncul, ada yang memproduksi Pak Hendra, Iya. ada produsennya. Ketika ada produsennya, nah, maka untuk menjadikan ini legal pada awalnya harus produsennya itu teridentifikasi. Nah, teridentifikasi. Jadi produsennya harus mengajukan diri sebagai pengusaha barang kena cukai. Oh, itu ada ya kategorinya Ada. ya, Jadi Pak? ada. Jadi untuk identifikasi terkait barang kena cukai ini, setiap produsen barang kena cukai ini wajib memiliki namanya NPP-BKC, nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah, di situ ketika sudah mendapatkan nomor pokok pengusaha barang kena cukai, maka dia akan diizinkan selanjutnya untuk melakukan produksi. Nah, setelah memproduksi, kemudian ada beberapa prosedur yang harus dilakukan seperti mengajukan CK1 untuk pemesanan pita cukai, untuk dilekatkan ke rokok yang hasil produk ya. produksinya. Oke. Mungkin Tapi Pak Ati bisa. itu diurus dalam hal apakah dia kayak seperti mengurus UMKM begitu yang berlabel cukai begitu, apalagi kan ini sifatnya kadang-kali rokok ini akhirnya menjadi daya tarik bagi turis begitu ya Pak ya, yang masuk ke sini, oh ini rokok agak sedikit berbeda dibandingkan dengan negara mereka, ingin membawanya ke negara mereka, yang akhirnya ini juga mempengaruhi terkait dengan ekonomi di daerah dalam hal bisa diekspor produk-produk rokok yang sifatnya legal yang memiliki cukai dari petani-petani daerah begitu Pak. Begitu. Mungkin Pak Adi bisa menambahkan Pak Adi. Oke, silakan Pak Adi. Saya menambahkan tadi terkait pertanyaan dari Pak Arief di Bitung tadi. Bagaimana cara melegalkan rokok tradisional? Di kami sudah dijelaskan oleh Pak Taufik tadi bahwa harus punya NPWKC, itu izin untuk memproduksi rokok. Bagi masyarakat yang mau mengurus izinnya itu di kami itu izin NPWKC itu free Pak, nggak perlu bayar Pak. Jadi Bapak kalau berminat memproduksi rokok, jadi produsen rokok itu nanti tinggal datang aja ke kantor Bea Cukai, nanti ke bagian humas atau layanan informasi, nanti di situ akan dipandu dari nol Pak, bagaimana langkah-langkahnya. Mungkin untuk dari Pak Arief di Bitung bisa datang langsung ke kantor Bea Cukai Bitung, alamatnya di Jalan DS Sumolang nomor 1 itu di kawasan pelabuhan. Nah, itu nanti di sana nanti akan dibimbing lah syarat-syaratnya apa saja, kemudian pemeriksaan lokasi, kemudian dari pengajuan merek dan cara memperoleh pita cukainya seperti apa. Kemudian tadi sudah disinggung oleh Pak Indra tadi, benar Pak, rokok di Indonesia itu punya kekhasan Pak. Jadi kalau di luar negeri itu rokok rata-rata kan rokok putih. Kalau di Indonesia itu ada khasnya di cengkehnya Pak. Nah, kebetulan Sulawesi Utara kan produsen cengkeh Pak. Betul, betul. Itu juga Daya tarik ya Pak daya ya. tarik sendiri untuk masyarakat luar negeri. Dan di kita sendiri selama ini sudah sering Pak ekspor Pak lewat Manado Pak, lewat sini Pak, mungkin ke wilayah Filipina itu udah sering Pak. Ini dampak ekonominya sebenarnya besar juga dan dampak kerugiannya juga besar ya kalau misalnya Anda kurang sadar hukum. Sebenarnya rokok ilegal Anda yang sudah memproduksinya sendiri terus tidak dilaporkan jadi rokok ilegal, ya sayang sekali ya. Padahal itu sebenarnya bisa memberi untung yang besar untuk Anda dan Anda tidak memberi kerugian terhadap negara terkait dengan rokok-rokok yang sifatnya ilegal ini. Nah, ini ada lagi yang bertanya, apa bentuk edukasi atau sosialisasi yang dilakukan Bea Cukai untuk mencegah masyarakat membeli rokok ilegal? Dari Randy di Tikala. Nah, edukasinya seperti apa? Sosialisasi mungkin seperti yang sekarang ya, untuk Anda bisa yang mengikuti untuk dialog atau ruang mitra kali ini sosialisasi dan edukasi sebenarnya, tapi langsung ke masyarakat seperti apa nih Pak? Seperti yang ditanyakan Pak Randy di Tikala. Baik, untuk edukasi sosialisasi untuk saat ini beberapa tahun terakhir ini kami memang masif Pak Hendra untuk melakukan sosialisasi ke masyarakat. Terus seperti banyak yang mungkin kalau kita lihat di jalan-jalan ada flyer gempur rokok ilegal, berantas rokok ilegal, karena
itu bagian dari upaya kami untuk mensosialisasikan ke masyarakat bahwa betapa berbahayanya rokok ilegal dan betapa merugikannya rokok ilegal. Tentunya kami juga dengan melalui media-media seperti ini, kami berharap juga peran serta masyarakat karena ini juga salah satu bentuk dari sosialisasi kami dan edukasi dari kami ke masyarakat untuk mensupport kami, membantu kami dalam peredaran rokok ilegal ini. Dan dengan media-media yang lain kami juga di beberapa tempat juga kami membuat ada venue yang kita buat untuk mensosialisasikan khusus. Kalau ada acara misalnya mungkin kayak seperti di Jakarta ada event kayak Pekan Raya Jakarta, terkadang kami juga membuat venue di situ, atau mungkin nanti ada event lagi di Manado, kami juga membuat stand di situ untuk memberikan edukasi ke masyarakat. Yang pada intinya semua media yang memberikan ruang bagi kami untuk memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat, saat ini kami masih coba kami upayakan demi kepentingan negara untuk memberantas rokok ilegal ini, Pak. Tapi apakah juga dari Bea Cukai, ini pertanyaan saya secara pribadi begitu ya Pak, apakah dari Bea Cukai sendiri menemukan ini rokok-rokok yang resmi tapi dibuat ilegal begitu Pak? Saya menyebutkan nama-nama rokok ya, misalnya Sampurna, Gudang Garam Surya begitu. Tahu-taunya tidak berlabel cukai padahal dia bermerek begitu. Pernah ditemukan seperti itu Pak? Terkait ini kan atau yang disamakan nama begitu. Gudang Garam Surya pakai nama Gudang Surya ke apa begitu. Jadi hampir mirip-mirip begitu yang kenyataannya tidak berlabel. Namanya modus upaya untuk membuat sebuah hal menjadi ilegal. Ini macamnya banyak sekali Pak. Jadi ya mungkin terjadi hal demikian. Ada rokok yang bermerek kemudian mereknya misalnya ya, bukan menyebut merek dalam hal iklan ini ya. Sampurnya jadi Sampurni ya kan. Itu juga banyak terjadi. Jadi Dunhill menjadi Benhill kan. Itu juga termasuk salah satu modus ilegal yang dilakukan oleh subjek-subjek yang melanggar aturan tadi itu. Tapi banyak yang ditemukan seperti itu banyak ya Pak juga. ya? Ini salah satu modusnya juga. Mencuri nama branding dari salah satu perusahaan rokok begitu ya. Karena kan namanya perusahaan rokok yang sudah terkenal, mungkin mereka sudah punya segmen market sendiri, brandnya sudah terkenal, menumpanglah mereka di situ. Tapi pada intinya itu termasuk bagian dari yang ilegal terkait mungkin brandnya. Tapi kalau sepanjang pita cukainya yang dilekatkan memang asli dan dia memang terdaftar di kami, itu bisa dibilang legal Pak. Oke. Karena kita sudah berada di bagian akhir, ada lagi yang mungkin bertanya? Operator? Oke, ini kita masuk ke materi yang paling terakhir. Bagaimana Pak, ini penindakan terkait dengan rokok ilegal, komitmen pemerintah terkait dengan apa yang terjadi di masyarakat, dan masyarakat lebih menggandrungi yang namanya cara yang lebih murah supaya tidak rugi secara pribadi begitu, padahal kesehatan maupun kerugian negara ada di dalam situ. Lebih maju, apakah ada merek tertentu yang banyak dibikin palsunya Pak? Sudah ya, tadi dijelaskan tadi dari rokok misalnya Sampurna dibuat Sampurni begitu ya. Ada yang Dunhill, Benhill dan lain sebagainya. Kami menyebutkan nama produk bukan untuk menyampingkan produk-produk itu ya, tapi ini hanya menjadi contoh saja bagaimana Anda bisa memahami rokok ilegal dan rokok legal ya. Pahami itu ya untuk Anda pendengar, bagaimana Anda bisa memahami rokok legal maupun rokok ilegal. Ini Pak, bagaimana Pak? Komitmen pemerintah, ada operasi gabungan yang terus dilakukan, terus kalau rokok ilegal ini apa langsung dimusnahkan atau dijual lagi, dilabelkan jadi dapat cukainya begitu Pak? Ya. Silakan. Terima kasih Pak. Kami dari seluruh jajaran Bea Cukai di wilayah Sulawesi bagian utara terus berkomitmen untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Kami dalam hal melakukan pemberantasan itu tidak sendiri Pak. Kami bersama dengan teman-teman dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, kepolisian, kemudian didukung juga oleh Kejaksaan Negeri
terus berupaya untuk menekan peredaran rokok ilegal karena porsi rokok sendiri, cukai dari rokok sendiri itu 8-9% dari APBN, Pak. Jadi sangat signifikan sekali dampaknya. Kemudian untuk tadi rokok ilegal yang kami tangkap diapakan? Kebetulan Pak, 2 atau 3 minggu yang lalu Pak, kami melakukan kegiatan pemusnahan rokok ilegal di kantor Bea Cukai Manado. Itu kami bersama-sama dengan teman-teman dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Kepolisian, kemudian dari teman-teman dari pemerintah daerah melakukan pemusnahan dan sebagai bentuk sosialisasi juga kepada masyarakat untuk terus memberantas rokok ilegal, menghindari konsumsi rokok ilegal. Yang dimusnahkan ini rokok ilegal yang sifatnya dari dalam atau luar negeri nih Pak? Yang kemarin itu dari dalam semua. Oh dari dalam Yang semua, kemarin. oke. Jadi untuk Anda perhatikan ya hal-hal yang seperti itu karena ini selain merugikan negara juga sebenarnya ini merugikan kesehatan Anda kalau tidak berlabel cukai karena sudah diuji lab ya. Ini bagian terakhir ajakan moral dan ekonomi bagaimana nih Pak? Terkait dengan saya perokok juga nih Pak. Apalagi sekarang berkembang rokok bukan hanya sifatnya filter maupun kretek. Sekarang pun listrik sudah bisa ya, elektrik kita sudah nikmati. Dicantumkan juga Pak. Rokok ilegal itu masuk yang sifatnya vape itu atau bagaimana? Bisa dijelaskan? Jadi ya untuk vape itu memang HPTL ya Pak itu ya, HPTL yang salah satu juga termasuk. Apa artinya HPTL Pak? Masyarakat belum tahu pasti itu. Coba Pak Ati jelaskan. HPT itu hasil pengolahan tembakau lainnya. Jadi di vape itu di liquidnya itu sebenarnya kan mengandung olahan tembakau. Jadi ada nikotinnya Pak. Itu termasuk salah satu objek cukai juga. Jadi kalau masyarakat beli itu kan pasti di bungkusnya itu kan ada pitanya tuh. Ada pitanya juga itu. Baik yang sekali pakai maupun yang liquidnya. Nah, kalau nggak sekali pakai alatnya nggak ada pitanya, tapi liquidnya yang ada pitanya. Tapi kalau yang sekali pakai itu kan di dalam alatnya sudah ada liquidnya kan. Nah, itu pasti ada pita cukainya, label cukainya. Oke. Termasuk itu Pak harus ada ya yang namanya label cukai. Ditambahkan Pak Taufik tadi yang sempat terputus. Ini kan yang tadi Pak Hendra bilang bagaimana kita mengajak moral masyarakat, mengajak masyarakat untuk membantu kami. Ya seperti disampaikan Pak Adi tadi, kami selalu bersinergi dengan instansi yang lain, dengan kepolisian, dengan kejaksaan, dengan TNI untuk melakukan pemberantasan rokok ilegal ini. Karena bagi kami dampak dari rokok ilegal ini sangat signifikan bagi penerimaan negara dan bagi masyarakat tentunya untuk di sisi kesehatan masyarakat juga dampaknya sangat signifikan. Maka kami tentunya kami juga butuh peran serta dari masyarakat untuk memberikan informasi ke kami untuk menekan peredaran rokok ilegal ini. Nanti di akhir session atau nanti di kolom komentar kami akan menyampaikan link atau alamat dari media sosial kantor wilayah Sulawesi bagian utara di media IG, Instagram. Nanti di situ akan kami cantumkan dan mungkin masyarakat yang memiliki informasi terkait rokok ilegal ini bisa memberikan informasi melalui DM kami di IG nanti di kolom komen. Mungkin demikian Pak Indra. Baik, karena kita sudah bagian terakhir, paling terakhir nih Pak Ade, ada yang mau disampaikan kepada masyarakat dan bahaya rokok ilegal dan juga kerugian negara terkait dengan rokok ilegal khususnya di daerah Sulbaktara atau Sulawesi bagian utara ya. Ini mengacu dari Palu sampai ke atas ya di Sulawesi Utara. Sulbaktara sampai ke Miangas. Ke Miangas. Jadi dari daerah Palu atau Sulawesi Tengah ke bagian utara. Berarti ini kita membahas bukan cuma di daerah Sulawesi Utara saja, tapi masuk di wilayah Gorontalo dan juga wilayah Palu. Bagaimana Pak? Saya menyoroti dari APBN-nya aja Pak ya. Jadi karena cukai ini porsi di APBN-nya agak lumayan tinggi sekitar 8-9% itu nanti yang akan digunakan untuk pembangunan, untuk subsidi, untuk
bayar gaji guru, gaji dokter, perawat, untuk Sekolah ya, pendidikan. itu bayangkan ketika cukainya itu berkurang karena peredaran rokok ilegal. Kalau itu target cukainya tidak tercapai, itu nanti kan APBN akan minus. Kalau minus, pilihannya ada dua, negara nambah utang atau negara mengurangi pembangunan, mengurangi gaji pegawai. Itu jadi kami meminta peran aktif masyarakat untuk bersama-sama dengan kami terus bersama memberantas rokok ilegal. Kalau ada info, laporkan. Kalau misalkan ada tetangga ataupun teman atau saudara yang mengkonsumsi rokok ilegal, mohon disampaikan bahaya rokok ilegal, kemudian pentingnya mengkonsumsi rokok yang bercukai resmi. Kalau pertemuannya warung atau di toko modern, Pak? Terkait dengan rokok ini paling terakhir sekali sebelum kita akan lebih seringnya di warung tradisional, Pak. Warung-warung kecil ya. Iya, untuk toko modern saya belum pernah menemukan. Oke, jadi untuk Anda yang jualan juga ini perhatikan ya, kalau yang sifatnya rokok ilegal jangan sampai terima risiko. Nanti Anda juga yang ikut kena pidananya ya. Iya, ancamannya minimal 1 tahun, Pak. Waduh, luar biasa. Sanksi dendanya berapa tuh, Pak? Kalau 1 tahun? Itu ratusan juta juga atau miliaran? Dihitungnya dari nilai cukainya. 2 sampai 10 kali nilai cukai. Waduh, dari luar biasa. nilai cukai barang hasil penindakannya tadi, barang buktinya tadi. Oke. Ini harus diperhatikan ya. Saya juga akhirnya jadi takut juga ternyata. Karena saya juga perokok ya, diakui. Dan terima kasih banyak Pak Taufik Hidayat SHMH, KPLT, Kepala Seksi Humas dan Kepala Seksi Bimbingan Kepatuhan dan Pelaksanaan Tugas dari Bea Cukai Sulbaktara, dan juga Pak Ade Kurniawan SE MSI, Kepala Seksi Penindakan Bidang Penindakan dan Penyelidikan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Sulawesi Bagian Utara atau Sulbaktara. Ya, terima kasih kedua bapak-bapak ya. Terima kasih. Mudah-mudahan rokok kita ini semakin paham terkait edukasi hukumnya untuk bagaimana kita ciptakan mengkonsumsi yang legal atau bercukai ya. Terima kasih untuk Anda yang sudah bersama-sama dengan kami, yang sudah berpartisipasi juga, terima kasih. Nanti akan dilanjutkan komentar Anda, bisa langsung bertanya, nanti dari Bea Cukai akan menjawab di live streamingnya kami yang sudah kami record ya, dan sudah tersimpan di list YouTube kami. Dan akhirnya dari belakang perangkat siar, saya Hendra Asa yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Ingat, RRI terus mengudara untuk Indonesia. Bersatulah Indonesia, jangan pernah terpecah belah. Walau kita berbeda, walau kita tak sama, Radio Republik Indonesia, kita Indonesia.